Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezizu Naila Alsya, NIM 2014030003, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang kesatuan sila-sila Pancasila dan Pancasila yang bersifat hierarkis dan piramidal. Dosen pembimbing Ibu Wahyuli Lius Zen SE MPD. Kesatuan sila-sila Pancasila terdiri atas 7 poin. Poin pertama, A. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila yang terdiri dari atas 5 sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Pengertian sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu secara keseluruhan. Sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya merupakan satu kesatuan organik. Antara sila-sila Pancasila itu saling berhubungan, berkaitan, dan berkualifikasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu sistem. Dalam pengertian bagian-bagian atau sila-silanya saling berhubungan secara erat, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh. B. Susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Susunan Pancasila adalah hierarkis dan berbentuk piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila Pancasila dalam urutan-urutan luas kuantitas, dan juga dalam hal ini sifatnya kuantitas. Kalau dilihat dari intinya, urutan 5 sila menunjukkan suatu rangkaian, tingkatan dalam luasnya dan isi sifatnya. Artinya, sila-sila di belakang merupakan pengkhususan dari sila-sila di mukanya, kesatuan sila-sila Pancasila yang memiliki susunan hierarkis. Piramidal ini mengacu pada sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai basis dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Rumusan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa yang meliputi dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, diliputi dan dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, meliputi menjiwai persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Sila ketiga, persatuan Indonesia diliputi dan dijiwai sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, meliputi dan menjiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, diliputi dan dijiwai oleh sila-sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta meliputi menjiwai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diliputi dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Dasar ontologis sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat tidak hanya kesatuan yang menyangkut sila-silanya, melainkan juga meliputi hakikat dasar dari sila-sila Pancasila atau secara filosofis meliputi dasar ontologis sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila. Setiap sila bukanlah merupakan suatu asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak atau monopluralis. E. Dasar epistemologis sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan.
Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas, alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara tentang makna hidup, serta sebagai dasar manusia dalam menyelesaikan masalahnya. Pancasila dalam pengertian seperti inilah menjadi sistem cita-cita atau keyakinan, atau belief system, yang menyangkut praksis. Karena itu, dijadikan landasan hidup manusia atau suatu kelompok masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Ini berarti filsafat telah menjelma menjadi ideologi. F. Dasar aksiologi sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila, suatu sistem filsafat, juga memiliki kesatuan dasar aksiologisnya, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Terdapat berbagai macam teori tentang nilai dan hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangannya masing-masing dalam menentukan tentang pengertian nilai dan hierarkisnya. Misalnya, kalangan materialis memandang bahwa hakikat nilai yang tertinggi adalah nilai material. Kalangan hedonis berpandangan bahwa hakikat nilai yang tertinggi adalah nilai kenikmatan. G. Nilai-nilai Pancasila sebagai suatu sistem. Isi arti sila-sila Pancasila pada hakikatnya dapat dibedakan atas hakikat Pancasila yang umum universal, yang merupakan substansi sila-sila Pancasila, sebagai pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, yaitu sebagai dasar negara yang bersifat umum kolektif, serta realisasi pengamalan Pancasila yang bersifat khusus dan konkret. Hakikat Pancasila merupakan nilai, adapun sebagai pedoman negara merupakan norma. Adapun pengamalannya merupakan realisasi konkret Pancasila. Poin B. Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Pancasila merupakan suatu ideologi yang dianut oleh negara Indonesia sebagai pandangan dan pedoman bagi bangsa Indonesia. Pancasila ini telah terbentuk sejak Indonesia merdeka yang disusun oleh Presiden pertama, sekaligus proklamator negara Indonesia, yaitu almarhum Insinyur Soekarno. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca, yang dalam bahasa Indonesia bermakna 5, dan sila yang bermakna batu, sendi, atau alas atau dasar. Pancasila yang terdiri dari 5 sila itu saling berkaitan yang tak dapat dipisahkan. Sila pertama menjelaskan bahwa pada sila pertama itu meliputi dan menjamin isi sila 2, 3, 4, dan 5. Artinya, dalam segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua tertulis kemanusiaan yang adil dan beradab, yang diliputi sila ke-1 dan isinya meliputi 3, 4, dan 5. Dalam sila ini terkandung makna bahwa sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang beradab. Maka segala hal yang berkaitan dengan kehidupan dan bernegara harus mencerminkan bahwa negara ini mempunyai peraturan yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Sila ketiga tertulis peraturan Indonesia yang diliputi dan dijiwai sila 1 dan 2 yang meliputi dan menjiwai isi dari sila 4 dan 5. Sila ini mempunyai makna manusia sebagai makhluk manusia sosial wajib mengutamakan persatuan negara Indonesia, yang di setiap daerah memiliki kebudayaan maupun beragam yang berbeda. Sila keempat diliputi dan dijiwai sila 1, 2, 3 yang meliputi dan menjiwai dari sila kelima. Sila ini menjelaskan bahwa negara Indonesia ini ada karena rakyat, maka dari itu rakyat berhak mengatur kemana jalannya negara ini. Sila kelima yang tertuliskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu diliputi dan dijiwai oleh isi dari sila 1, 2, 3, dan 4. Sila ini mengandung makna yang harus mengutamakan keadilan bersosialisasi bagi rakyat Indonesia ini sendiri, tanpa mengandung perbedaan-perbedaan yang ada. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.